menjaga stabilitas ekonomi THR dan pembayaran tambahan seperti rapel adalah bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat. Karena ketika jutaan ASN dan pensiunan menerima dana tambahan menjelang Ramadan, perputaran ekonomi langsung terasa, pasar bergerak, UMKM hidup, konsumsi rumah tangga meningkat. Jadi kebijakan ini bukan hanya soal individu, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi nasional. Namun kembali lagi, yang paling penting untuk Bapak Ibu adalah kepastian pribadi. Dan kepastian itu akan datang dalam bentuk regulasi resmi. Selama PP belum terbit, maka semua tanggal masih bersifat estimasi. Tetapi arah kebijakannya sudah jelas. THR 2026 dipastikan ada, anggarannya sudah disiapkan, dan rapel pensiun memiliki dasar hukum serta akan dibayarkan bertahap. Sekarang mari kita simpulkan keseluruhan pembahasan dari part 1 sampai part 3. Pertama, pemerintah mengalokasikan 55 triliun untuk THR 2026 bagi ASN, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan. Kedua, pencairan diperkirakan sekitar 10 hari kerja sebelum Idul Fitri 2026 menunggu PP resmi. Ketiga, rapel pensiun memiliki dasar hukum dan akan disalurkan melalui Taspen dan Asabri sesuai kategori. Saudara-saudara sekalian, adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir dalam acara ini. Saya menyambut baik inisiatif Menteri Koordinator Perekonomian dengan semua timnya dan menteri-menteri lain yang terkait yang telah bekerja keras dalam tahun pertama pemerintahan kita. Baru 1 tahun lebih kita bekerja, tapi kita merasakan sebenarnya banyak sekali yang sudah kita capai. Saudara-saudara sekalian, dalam sebuah perjalanan panjang yang bisa kita katakan perjalanan pembangunan suatu bangsa, dibutuhkan stamina, ketahanan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteguhan hati, dibutuhkan semangat, tidak menyerah, dan juga dibutuhkan keberanian. Saudara-saudara sekalian, dibutuhkan keberanian untuk mencari akar masalah, dibutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan real, bukan keadaan yang kita harapkan, tapi keadaan yang nyata. Setelah kita mengerti keadaan yang nyata, dibutuhkan lagi keberanian untuk mengakui kesulitan-kesulitan kita, mengakui kelemahan-kelemahan kita. Dalam pembangunan suatu bangsa, kita ibaratkan sebuah perjalanan jauh, sebuah long march, dan kita tahu bahwa perjalanan jauh selalu dimulai dengan satu langkah. Kita bersyukur bahwa kita sudah melakukan banyak langkah. Kita bersyukur semua pendiri bangsa telah meletakkan dasar yang luar biasa bagi kita. Kita bersyukur pendiri-pendiri bangsa kita, pejuang-pejuang bangsa kita mewariskan kepada kita satu nusa, satu bahasa, satu kebangsaan. Kita bersyukur bahwa kita majemuk, kita terdiri dari berbagai ratusan kelompok etnis, kita terdiri dari ras-ras yang berbeda, kita terdiri dari penduduk yang punya agama-agama besar yang berbeda, tapi kita bisa bersatu. Kita bisa bersatu dalam usaha bersama
mencari kehidupan yang lebih baik. Saya ingatkan bahwa tugas kita bernegara adalah mencari kehidupan yang lebih baik untuk rakyat kita. Tugas dan tanggung jawab setiap pemerintah di setiap negara di seluruh dunia adalah untuk bekerja, berjuang untuk memberi kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk realistis. Kita selalu mengatakan kita ingin jadi negara yang maju. Benar, kita ingin menjadi negara maju. Tapi jangan kita berpretensi kita mau mencapai tingkatan yang sama dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun sebelum kita mencapai tingkat teknologi dan industri yang sangat maju. Kita punya cita-cita tinggi, tapi kita punya sikap yang realistis. Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan kita kelola, kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Dan itu yang saya sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara, saya bertekad untuk melaksanakan. Kita harus berani, saya katakan tadi, mengakui kesulitan-kesulitan kita dan kelemahan-kelemahan kita. Kita bersyukur dengan apa yang kita telah capai, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim saya, kepada para menteri saya, kepala badan, semua tim saya. Saya merasa bangga dengan prestasi saudara-saudara, dengan kerja keras saudara-saudara. Saya yang tahu saudara, saya yang lihat saudara dari hari ke hari, semua pencapaian kita yang kita harus bangga adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin. Jadi saudara-saudara, di hadapan seluruh rakyat Indonesia saya katakan, memang tim saya adalah, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, karena saya pengguna, saya melihat langsung dari dekat, mereka sungguh-sungguh adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih pekerjaanmu, dan saya percaya kita akan mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, para pakar silahkan menilai. Saya percaya bahwa kita akan membuat kejutan demi kejutan. Kita akan buktikan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia sekarang, bangsa Indonesia hari ini adalah bangsa Indonesia yang percaya diri, bangsa Indonesia yang faham, bangsa Indonesia yang bertekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita tidak mau dan tidak akan lagi selalu didikte oleh bangsa lain atau dipermainkan oleh siapapun lagi. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kelemahan-kelemahan kita. Tapi saudara-saudara, setelah kita bekerja 1 tahun, mulai berapa hari ini, berapa minggu ini, saya dapat laporan dari kepala-kepala daerah, beberapa gubernur, beberapa bupati. Sekarang mereka baru melihat hasil real, dampak real dari berbagai kebijakan kita.
Mereka mengatakan di tingkat mereka bahwa konsumsi rumah tangga meningkat. Tadi dibenarkan. Saya beberapa hari lalu ketemu pemimpin-pemimpin industri dan perdagangan. Rombongan Apindo datang ke saya, dipimpin oleh ketua umumnya. Datang ke saya 23 orang. Mereka laporan ke saya, bulan Januari ini konsumsi rumah tangga meningkat. Dan mereka katakan, yang mengatakan mereka, pelaku bisnis, mereka mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa MBG, makan bergizi gratis, telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan dari sinilah, dari lapisan paling bawah, Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Kalau saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini. Kita selalu menghadapi mereka-mereka yang selalu memandang rendah bangsa kita. Itu tidak menjadi apa-apa. Itu bagi kita adalah cambuk untuk kita bekerja lebih baik lagi. Kita bekerja untuk rakyat kita. Kita bukan bekerja untuk menyenangkan orang lain. Kita bekerja untuk rakyat kita. Itu yang saya tekankan, saudara sekalian. Saudara sekalian, para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio Gini dalam tren menurun. Saudara-saudara sekalian, dari makan bergizi gratis program kita saja, hari ini kita telah mencapai 60.200.000 penerima manfaat. Anak-anak Indonesia, ibu-ibu hamil dan orang tua, lansia yang hidup sendiri dan tidak ada yang membantu. 60.200.000 tiap hari kita beri makan. Kalau dihitung berarti kita memberi makan penduduk sebesar Afrika Selatan. Tiap hari untuk ibu-ibu hamil kita memberi, diantar ke rumah. Untuk orang tua lansia diantar ke rumah. Saya kira di dunia ini adalah suatu prestasi yang membanggakan. Dari segi manajemen, dari segi logistik, dari segi pengendalian, saya kira ini sesuatu yang